The Reincarnated Villain Makes the Heroine Stay Fully Booked for Forgiveness Chapter 51 Bahasa Indonesia. Di dalam cermin harta karun yang berlama-lama, memegang gunung besar, Lin Yan telah tiba di atas 7 kekaisaran iblis besar. Ledakan, tanpa menunjukkan emosi di wajahnya, dia melemparkan gunung besar ini di tangannya ke bawah. Namun, kemunculan tiba-tiba dari bayangan besar ini memperingatkan penguasa 7 iblis Empire di bawah dan para orang suci iblis. Siapa itu? Siapa yang berani mengacaukan 7 kerajaan iblis besarku? Saat dia meraung, banyak orang suci iblis juga mengalihkan pandangan mereka ke langit, mewujudkan hukum ruang angkasa dari tubuh mereka, dan memotong gunung besar menjadi beberapa bagian. Di antara mereka, Demon Sage dengan kepala kambing adalah yang pertama melihat Lin Yan. Kamu hanya setengah langkah Sein Realm, namun beraninya kamu mengacaukan kami. Perhatikan aku, orang suci, memenggal kepalamu hari ini. Sage iblis berkepala kambing meraung, dan ada juga sedikit kegembiraan dalam suaranya. Namun, ketika dia merasakan basis kultivasi Lin Yan, matanya langsung dipenuhi dengan penghinaan. Lagi pula, jarak antara Sein Realm setengah melangkah dan Sein Realm terlalu besar. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan keserakahan karena, selama dia melakukan pertunjukan yang bagus di depan tuannya dengan membunuh kultivator manusia ini, dia bisa mendapatkan beberapa manfaat di masa depan. Namun, adegan yang muncul mengejutkan petapa kepala kambing. Menghadapi kultivator Sage Realm, manusia dengan half step Sein Realm ini, bukannya mundur, langsung menyerangnya. Ledakan, Lin Yan meninju dengan tinjunya yang tertutup aura kehancuran yang tak ada habisnya, tampaknya ingin menghancurkan segala sesuatu di depannya. Tinju ilahi penghancur besar, ekspresi petapa kepala kambing berubah karena ini adalah teknik tingkat atas yang cukup untuk setengah langkah Sein untuk bertarung dengan Sein. Hati-hati, anak ini sepertinya aneh. Sage kepala kambing dengan tegas memperingatkan orang suci iblis lainnya sambil memanifestasikan teknik terbaiknya sendiri untuk melawan tinju kehancuran besar yang disambar oleh Lin Yan. Beberapa lingkaran kegelapan berfluktuasi di sekitar tubuh kepala kambing Demon Sage dan menyebar ke segala arah. Ledakan, The Great Fist of Destruction dan lingkaran kegelapan ini bertabrakan, melonjakkan fluktuasi kekuatan di sekitar ruang, bahkan menyebabkan Demon Sein lainnya mundur sementara. Untuk sesaat, sepertinya kekuatan fluktuasi dari tinju penghancur besar dan kegelapan terhenti. Namun, fluktuasi gelap ini segera hancur dan menghilang di detik berikutnya. Ledakan, tinju ilahi penghancur besar kemudian menuju ke kepala kambing Demon Sage. Ini, tidak mungkin, Sage setan kepala kambing tidak bisa menyelesaikan 3 kata ini sebelum tinju seperti kilat Lin Yan meledakkan tubuhnya. Hanya dengan 3 pukulan, Lin Yan menghancurkan tubuh dan jiwa kepala kambing Demon Sage, dan semuanya kembali ke ketiadaan. Seorang Sage of the Demon Rache benar-benar hancur dan musnah dalam sekejap mata. Menyaksikan adegan mengejutkan yang terjadi di depan mata mereka, ekspresi orang suci iblis lainnya di sekitarnya berubah menjadi jelek. Mereka tidak lagi berani meremehkan manusia yang baru saja berada di half step Sein Realm. Dia pasti jenius tak tertandingi dari ras manusia, hanya jenius teratas ras manusia yang bisa memiliki kekuatan pertempuran seperti itu. Sage iblis kepala kambing telah mati. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengikuti jejaknya. Aku akan memusnahkan anak ini untuk dewa dan menggunakan darah dan dagingnya untuk mengolah teknik rahasia lautan darah. Orang suci iblis menjadi berhati-hati. Namun, penguasa 7 kerajaan iblis besar hanya terus mengaum karena teknik rahasia laut darahnya belum selesai, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang. Teknik rahasia alam es, penghalang setan petir ungu. Jari hantu-hantu, beberapa orang suci iblis mengepung Lin Yan, masing-masing memanifestasikan teknik rahasia. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Sage, mengenakan jubah megah yang mengejar Lin Yan di masa lalu. Sage yang mengenakan jubah megah bahkan tidak mempraktikkan teknik rahasia seperti itu yang secara tepat cocok dengan seorang kultivator alam Sage. Tapi sekarang, orang suci iblis ini berbeda. Sebagian besar dari mereka mempraktikkan teknik rahasia yang unik, masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan ruang di sekitar dan dengan mudah mengaduk semua jenis hukum. Menghadapi kelompok orang suci iblis ini, Lin Yan masih tanpa ekspresi dan mulai memanifestasikan berbagai teknik rahasia yang sesuai yang menyebabkan teknik mereka meledak satu sama lain. Apa yang mengejutkan orang suci iblis ini adalah bahwa teknik rahasia Lin Yan tampaknya dibuat khusus untuk menahan teknik mereka. Satu orang melawan banyak orang, di atas itu, dia bahkan menekan mereka semua sebagai gantinya. Adegan berubah, sebuah istana megah di awan muncul di dalam Linglong Treasure Mirror. Ini adalah istana surgawi ke-9 dari 10.000 tahun yang lalu. Seseorang berseru di depan cermin harta karun Linglong. Apa yang muncul di dalam cermin harta karun Linglong saat ini adalah istana 9 surga 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, istana 9 surga masih di bawah kendali mantan kaisar surgawi. Seorang pria parubaya dengan wajah agung dengan aura luar biasa segera muncul di cermin. Ayah, di suatu tempat di benua Lingxuan, tangisan halus muncul dari tengah ruang yang kacau dan rusak itu. Sosok Xiao Mei muncul segera setelah itu. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan air mata mengalir di matanya. Dia terlihat sangat emosional sehingga untuk sementara dia lupa bahwa dia berkelahi dengan Xiao Yanran. Xiao Yanran menyerang gelombang kekuatan hukum, seperti sungai panjang hukum, menyerang Xiao Mei. Bahkan jika Xiao Mei abadi, dia akan menderita luka parah dan jatuh jika dia menerima pukulan ini. Tepat ketika Long River of Laos ini hendak menyentuh Xiao Mei, sosok Xiao Yanran muncul dan melambaikan tangannya, menyebabkannya berbelok ke arah lain. Long River of Laos menghantam ruang di samping dan mengaduk area sekitar 1 juta mil menjadi kekacauan yang kacau. Xiao Mei, apakah kamu mencari kematian? Alis Xiao Yanran terangkat, dan dia berteriak. Baru saja, mereka berdua bertarung dengan api sungguhan dan tidak menunjukkan belas kasihan.
Namun, Xiao Mei tiba-tiba berhenti, hampir seperti dia ingin mati. Dalam menghadapi dinginnya Xiao Yanran, Xiao Mei tidak membalas sepatah kata pun, hanya berdiri membeku. Xiao Yanran merasakan ada yang tidak beres dan berjalan menuju Xiao Mei. Ketika dia berada di belakang Xiao Mei, dia menemukan bahwa Xiao Mei sedang menangis dan tubuhnya sedikit gemetar. Melihat penampilan Xiao Mei, Xiao Yanran langsung teringat bahwa dia juga dalam keadaan seperti itu barusan. Dia menghela nafas ringan dan berkata, "Kakak Xiao, masa lalu telah berlalu. Bisakah kamu membiarkan saudaraku pergi? Lagi pula kamu dan dia telah menjadi pasangan selama ribuan tahun di masa lalu." Kata-kata persuasif Xiao Yanran belum selesai. Namun, Xiao Mei benar-benar kehilangan kendali. Dia memeluknya dan mulai menangis dengan keras. Ini adalah saat aku melihatnya untuk pertama kali. Jika aku tidak melihatnya, semuanya tidak akan terjadi. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Tear Fully Book for Forgiveness Chapter 52 Bahasa Indonesia. Melihat Xiao Mei menangis dalam kesedihan di pelukannya, Xiao Yanran masih ingat bahwa ketika dia meninggalkan klan dan mencari saudara laki-lakinya, dia bertemu dengan saudara perempuan Xiao Mei untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Xiao Mei tidak seperti ini, diliputi kesedihan, tetapi adalah seorang putri yang polos dan cantik mengganggu kakaknya sepanjang waktu. Xiao Yanran cemburu padanya saat itu, tetapi ketika kakaknya membunuh mantan kaisar surgawi di depan umum, dia mengambil Xiao Mei sebagai permaisurinya. Xiao Mei mulai berubah dan berangsur-angsur menjadi dingin, menyebabkan orang-orang tidak berani mendekatinya. Kakak memang membuat saudari Xiao Mei sangat menderita. Memeluk Xiao Mei, yang menangis sedih di pelukannya, Xiao Yanran sendiri tidak bisa menahan air mata. Jika saudara tidak menjadi kaisar surgawi, dia tidak akan menjadi begitu dingin dan kejam nantinya. Kedua wanita yang barusan berkelahi itu seperti dua gadis kecil, saling berpelukan dan menangis. Di dalam cermin harta karun Linglong, yang terungkap pada saat ini tidak lain adalah mantan kaisar surgawi. Dia memiliki temperamen yang halus dan membawa aura raja yang membuat orang menghormati dan takut padanya pada pandangan pertama. Pada saat ini, bersama dengan banyak pembangkit tenaga listrik dari Istana Sembilan Surga, dia menatap cermin bundar. Cermin surgawi, senjata abadi di dalam Istana Sembilan Surga, dapat digunakan untuk memantau setiap sudut benua Lingxuan. Saat ini apa yang mereka tonton di cermin surga adalah persis apa yang terjadi di 7 kerajaan iblis besar. Lin Yan sendirian, memusnahkan 7 kerajaan iblis besar. Sementara itu, cermin surgawi memantau gambar dia berkelahi dengan banyak orang suci iblis. Siapa pemuda ini? Sepertinya tidak ada seorang jenius yang tak tertandingi di benua Lingxuan sebelumnya. Mantan kaisar surgawi menatap cermin surgawi sejenak dan tiba-tiba berbicara. Pembangkit tenaga listrik lainnya dari Istana Surgawi juga saling memandang, dan satu di antara mereka berdiri dan berkata, dia mungkin jenius dari sekte tersembunyi. Memang, ini adalah satu-satunya kemungkinan, dan tokoh-tokoh terkuat dari Istana Surgawi ini tidak dapat menemukan cara lain yang memungkinkan bagi kultivator biasa untuk berlatih sampai saat ini. Klan tersembunyi, mantan kaisar surgawi sedikit mengernyit. Pada saat ini, meskipun Istana Surgawi secara nominal dapat memerintahkan seluruh benua Lingxuan, banyak sekte yang kuat tidak menganggap serius Istana Surgawi sama sekali. Belum lagi sekte-sekte tersembunyi itu, bahkan Istana Surgawi menemukan lokasi mereka apalagi memesannya. Kalau begitu mari kita tunggu mereka bertarung dan kalah, maka Istana Surgawi akan turun tangan dan menekan penguasa 7 kerajaan iblis besar yang telah mengolah teknik jahat. Mantan kaisar surgawi memerintahkan. Saat itu, suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari samping. Ayah, aku pikir ini tidak benar. Dengan suara ini, seorang gadis muda yang lembut dan cantik berjalan keluar dengan senyuman. Kakak Xiao, di depan cermin harta karun Linglong, Lin Feng adalah yang pertama berseru. Dengan sekali pandang, dia mengenali bahwa orang yang muncul di dalam cermin harta karun Linglong saat ini tidak lain adalah Xiao Mei. Dibandingkan dengan Xiao Mei, yang sekarang ditutupi dengan temperamen yang ganas, masa lalunya di dalam Linglong Treasure Mirror tampak lebih naif, cantik, dan tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun temperamen ganas. Juga tidak ada banyak inferioritas dalam penampilan Xiao Mei jika dibandingkan dengan Xiao Yanran saat ini. Ternyata itu Putri Xiao, sepertinya Putri Xiao mengenal Kaisar Surgawi saat ini, kan? Seseorang menghela nafas dengan suara rendah. Sebelum mengenal Kaisar Surgawi, Xiao Mei masih putri dari mantan Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi ke-9, sang putri, yang dicintai oleh ribuan orang. Tetapi segera setelah dia bertemu Kaisar Surgawi, para penguasa Istana Surgawi berubah, dan dia, sang putri, harus menyerahkan dirinya kepada musuh. Meskipun orang banyak tidak dapat merasakan perasaan ini, mereka dapat membayangkan betapa tersiksanya itu. Pada saat ini, kerumunan merasakan bahwa Xiao Yanran dan Xiao Mei, yang bertarung sampai mati, berhenti berkelahi pada saat ini dan saling berpelukan, dan menangis. Ini, kerumunan semua sedikit terdiam, mungkin gambar di dalam Linglong Treasure Mirror telah merangsang Sister Xiao. Sister Xiao menyedihkan, Lin Feng menghela nafas, dia tidak sabar untuk bergegas dan menghibur Xiao Mei secara pribadi. Tapi begitu dia memikirkan temperamen sedingin es Xiao Mei yang terjerat dalam aura sengit, dan dia bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yanran, Lin Feng langsung mundur. Di dalam cermin harta karun Linglong, Xiao Mei berjalan keluar sambil tersenyum, matanya menatap cermin surgawi dengan tatapan aneh, dan berbicara, ayah, sebenarnya adalah tanggung jawab Istana 9 Surga kita untuk menekan ras iblis. Belum lagi penguasa 7 iblis besar, kekaisaran telah mempraktikkan teknik jahat dan ingin menyerang Istana Surgawi juga. Sekarang pemuda ini mengambil inisiatif untuk menekan 7 kerajaan iblis besar, yang membantu Istana Surgawi kita. Bagaimana kita bisa berdiri dan membiarkannya pergi, dibunuh oleh iblis-iblis ini?
Ketika mantan Kaisar Surgawi melihat putrinya, dia senang. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia mengejutkan kepalanya dan menjawab, "Kamu benar, tetapi tidak semua yang ada di dunia ini masuk akal." Pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi lainnya juga setuju dan berkata, "Yang Mulia Xiaomei, pemuda ini mungkin dirangsang oleh sesuatu. Dia bergegas ke 7 kerajaan iblis besar dengan kultivasi setengah langkah Sein dan bertarung dengan orang-orang kudus iblis ini. Bahkan jika Istana Surgawi kita saat ini, kita tidak bisa menyelamatkannya." Xiaomei segera menunjukkan pandangan khawatir dan kemudian melirik ke sisi cermin. Namun, itu membuat mata Xiaomei tiba-tiba melebar, dan bahkan pembangkit tenaga listrik lainnya, termasuk mantan Kaisar Surgawi, memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. The Reincarnated Villain Makes the Heroine Stay Fully Booked for Forgiveness Chapter 53 Bahasa Indonesia. Di dalam cermin surgawi, pertama, Lin Yan membunuh Sage kepala kambing dengan 3 pukulan dan dia sendiri memaksa orang suci iblis lainnya untuk melawannya. Apakah dia hanya orang suci setengah langkah? Pembangkit tenaga Istana Surgawi tampak tercengang, tetapi segera setelah itu, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka semakin skeptis. Tinju ilahi penghancur besar, teknik jatuh surgawi. Tebasan reinkarnasi 6 jalur, teknik pemotongan spasial. Menenun bayangan iblis, satu demi satu, banyak teknik rahasia tingkat tinggi dimanifestasikan oleh Lin Yan. Pada awalnya, Lin Yan masih sedikit berkarat ketika dia memanifestasikan teknik rahasia ini, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikannya. Dia bahkan bisa dikatakan memilikinya di ujung jarinya. Dengan banyak teknik rahasia di bawah lengan bajunya, Lin Yan bisa melawan banyak orang suci dari 7 kerajaan iblis besar ini sekaligus. 17, 18, 23, 61, 80 teknik rahasia sekarang. Bagaimana dia bisa memanifestasikan begitu banyak teknik rahasia? Di Istana Surgawi, pemandangan ini menyebabkan pembangkit tenaga listrik menjadi sangat terpesona. Di antara mereka, hanya sedikit yang merupakan kultivator alam abadi, tetapi bahkan mereka belum mempraktikkan banyak teknik rahasia ini. Mantan Kaisar Surgawi, pada saat ini, juga melihat semua ini dengan ekspresi terkejut yang sama. Klan tersembunyi, tidak klan tersembunyi macam apa yang bisa membesarkan monster seperti itu. Jika mereka memiliki monster seperti itu, mereka akan tetap tertutup as. Di depan cermin harta karun Linglong, sepertinya mantan Kaisar Surgawi 10.000 tahun yang lalu tidak jauh lebih baik dari kita, dan dia juga takut dengan bakat Kaisar Surgawi. Meskipun memanifestasikan banyak teknik membuat orang banyak merasa sedikit aneh, mereka hanya menghela nafas dalam hati dan menerimanya. Nah, kemampuan yang Lin Yan tunjukkan sekarang membuat mereka benar-benar sedikit tercengang. Kalian baru saja terbiasa dengan pertumbuhannya yang mengerikan itu saja. Kalian tidak berbeda dari orang-orang Istana Surgawi. Kaisar Surgawi tidak mempraktikkan teknik rahasia sama sekali, lalu bagaimana dia sekarang bisa memanifestasikan begitu banyak teknik rahasia dalam sekejap mata? Banyak teknik rahasia yang dia wujudkan, aku bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi mempraktikkannya. Mungkinkah Kaisar Surgawi telah menguasai semua teknik rahasia yang sebenarnya mustahil untuk diwujudkan? Mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya di dalam cermin harta karun Linglong tidak tahu Lin Yan tidak mempraktikkan teknik rahasia. Akibatnya, mereka semua terkejut seperti ini. Belum lagi, bahkan orang banyak yang menonton Lin Yan sampai saat ini, sudah tahu bahwa Lin Yan tidak berlatih teknik rahasia sama sekali. Namun, dalam pertempuran ini, dia telah memanifestasikan setidaknya ratusan teknik rahasia yang kuat. Mereka menjadi curiga, dan mau tidak mau menoleh untuk melihat Tenggang. Mereka memikirkan lagi kata-kata yang baru saja dikatakan Tenggang tentang Kaisar Surgawi. Ada teknik rahasia yang dimiliki secara eksklusif oleh Kaisar Surgawi, tetapi sampai sekarang, mereka tidak dapat melihat apa teknik rahasia eksklusif Kaisar Surgawi itu. Tenggong tersenyum pahit dan hendak berbicara, namun ada suara kaget dari samping. Lihat Kaisar Surgawi akan meledak, 7 kerajaan iblis besar. Lin Yan dan orang-orang kudus iblis ini telah terjerat untuk saat ini, dan berbagai teknik rahasia dipukul oleh kedua belah pihak menyebabkan ruang di sekitarnya tidak hanya bergerak tetapi juga diselingi dengan hukum ruang angkasa. Sosok Lin Yan seperti bayangan, terus-menerus bolak-balik di sekitar orang-orang kudus iblis ini. Teknik tubuh semacam ini juga merupakan teknik rahasia dan sangat kuat. Desir, tepat ketika wajah para orang suci iblis ini menjadi jelek, sosok Lin Yan juga berhenti tiba-tiba pada saat ini. Erosi ringan, pada saat yang sama, tubuhnya berubah sangat terang sehingga seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sinar cahaya saat dia melesat menuju Demon Sein. Demon Sage ini memiliki kegelapan yang melekat di sekujur tubuhnya, terkikis oleh cahaya yang diubah oleh Lin Yan, dan ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Sialan, bajingan, kamu menemukan kelemahan Sein ini begitu cepat. Seiring dengan raungan pasrah Demon Sage ini, tubuhnya meledak. Kegelapan menghilang, dan cahaya menyatu di ruang angkasa sementara tubuh Sage ini terkikis bersih dalam sekejap. Seperti Sage kepala kambing sebelum dia sudah mati. Namun, sosok Lin Yan tidak berhenti saat dia segera berbalik dan membunuh Sage berikutnya. Orang-orang suci dari 7 kerajaan iblis besar ini. Sekarang, wajah mereka telah sangat berubah, dan mata mereka bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Jelas bahwa mereka banyak dan semuanya setidaknya orang suci, namun, seorang anak laki-laki di Half Step Sein membantai mereka. Keringat jatuh di dahi mereka dan krisis kematian terus-menerus melonjak di hati mereka. Tuanku, akhirnya, seorang Sein mau tidak mau meminta bantuan dari mulutnya. Lord of the Seven Great Demon Empire adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Selain itu, dia juga telah mengembangkan teknik rahasia laut darah. Jika tuan mereka bergerak, orang suci setengah langkah manusia di depannya ini akan mati.
Tapi apa yang membuat orang-orang kudus ini putus asa adalah bahwa tidak peduli berapa banyak mereka meminta bantuan, lautan darah di bawah sunyi, Tuan mereka tidak menunjukkan respon. Satu persatu, semua orang suci iblis mulai berjatuhan. Jelas bahwa mereka bertarung melawan satu, tetapi Lin Yan seperti seorang pemburu dalam kegelapan. Setiap kali dia menyerang, sosoknya berkedip dan menyerang titik lemah para orang suci iblis ini. Selain itu, ruang di sekitar mereka dihancurkan oleh gelombang kejut dari pertukaran pukulan mereka, menyebabkan para orang suci ini tidak mungkin merobek ruang untuk melarikan diri. Tuanku, tolong bantu. Dengan tangisan terakhir yang menyedihkan, Demon Sage yang tubuhnya dipenuhi luka parah berteriak dengan sedih dan mati. Dengan demikian, banyak orang suci iblis terbunuh dalam satu nafas. Baru kemudian, Lin Yan perlahan menundukkan kepalanya dan melihat lautan darah yang tak terbatas di bawah. Melihat lautan darah yang tak terbatas ini, dia sudah menebak bagaimana Xiao Bai meninggal. Segera kemarahan yang ditekan melintas di matanya, dan aura di tubuh Lin Yan tiba-tiba meroket. Ledakan, ruang di sekitarnya, pada saat ini, akhirnya hancur total, dan ukuran lubang hitam besar muncul. Kultivator Sage Realm, jenius tak tertandingi dari umat manusia benar-benar membuat terobosan di sini, itu sangat bagus. Seiring dengan suara sedih, wajah besar di lautan darah di bawah perlahan muncul. Ini adalah Tuan Tujuh Kerajaan Besar, pada saat ini akhirnya muncul. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 54 Bahasa Indonesia. Menambahkan dukungan untuk mode gelap, asteris. Anak muda, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu aku membunuh orang-orang ini. Daging dan esensi darah mereka adalah apa yang aku butuhkan untuk membawa teknik rahasia laut darah lebih jauh. Di dalam cermin harta karun Linglong, suara tumpul dari penguasa tujuh kerajaan iblis besar mencapai telinga Lin Yan. Itu juga membuat orang banyak di luar Linglong Treasure Mirror mengerti mengapa penguasa tujuh kerajaan iblis besar tidak memilih untuk bertarung ketika Demon Sage di bawahnya dibunuh oleh Lin Yan barusan. Lord of Seven Great Demon Empire ini adalah orang yang kejam. Pertama, untuk mengolah teknik rahasia laut darah, dia telah membantai semua orang di kekaisaran, dan sekarang, dia bahkan tidak menyelamatkan nyawa orang suci iblis di bawahnya. Tentu saja, perilaku ini normal bagi banyak pembangkit tenaga listrik teratas di benua Lingxuan. Banyak orang kuat yang telah berkultivasi ke atas telah kehilangan emosi mereka dan dibiarkan dengan satu tujuan menjadi lebih kuat. Tindakan seperti itu dianggap normal, dan banyak yang menduga hal ini terjadi pada Kaisar Surgawi. Menjadi tidak terlihat terlalu lama mungkin telah membuat Kaisar Surgawi kehilangan minat pada hal lain, bahkan kasih sayang. Itu sebabnya dia pasti melakukan hal-hal yang tidak berperasaan itu nanti. Lord of the Seven Great Demon Empire adalah pembangkit tenaga realem abadi dan juga mempraktikkan teknik rahasia laut darah. Aku khawatir Kaisar Surgawi benar-benar dalam masalah kali ini. Belum lagi Kaisar Surgawi baru saja melakukan terobosan ke alam Sage saat ini, tapi tetap saja, aku pikir Kaisar Surgawi tidak memiliki cara untuk berurusan dengan penguasa tujuh kerajaan iblis besar ini. Bahkan jika Kaisar Surgawi berhasil membunuh penguasa tujuh kerajaan iblis besar, dia masih akan menderita luka parah dan berakhir dalam situasi yang sangat menyedihkan. Kerumunan di luar Linglong Treasure Mirror bergumam pelan. Tentang pertempuran ini di mana Kaisar Surgawi memusnahkan tujuh kerajaan iblis besar, mereka memiliki terlalu sedikit berita yang telah diturunkan. Jadi bahkan Tenggang tidak jelas tentang jalannya pertempuran ini. Di dalam cermin harta karun Linglong, dengan bantuan cermin surgawi, mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya memantau pertempuran antara Lin Yan dan penguasa tujuh kerajaan iblis besar. Menyaksikan Lin Yan membantai semua orang suci iblis dari tujuh kerajaan iblis besar, dia juga mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam Sage dalam satu nafas. Satu persatu, seluruh orang istana surgawi dibekukan seperti ayam kayu. Meskipun mereka telah melihat banyak jenius tak tertandingi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat jenius sejauh ini. Xiao Mei, yang berada di sebelah mantan Kaisar Surgawi, mengutarakan pikirannya, "Ayah, orang seperti itu pasti direkrut ke Istana Surgawi kita, dan tolong segera kirimkan pasukan untuk mengundangnya bergabung dengan Istana Surgawi." Mantan Kaisar Surgawi merenung sejenak dan menjawab, "Aku akan mencoba." Tujuh kerajaan iblis besar, menghadapi wajah besar di bawah, Lin Yan tidak berniat berbicara dengan lawan. Segera, dia muncul di sisi lautan darah dan berteriak dari mulutnya, "Segel." Tiba-tiba, kata Seal yang terlihat keluar dari tubuhnya dan langsung menyatu dengan lautan darah. Segera setelah itu, sosok Lin Yan bergoyang satu demi satu. Setiap kali sosoknya muncul, tulisan Segel akan keluar dari tubuhnya. Satu persatu, prasasti ini terus muncul di atas penguasa tujuh kerajaan setan besar. Penguasa tujuh kerajaan iblis besar belum selesai menyempurnakan teknik rahasia laut darah. Meskipun dia dekat dengan keabadian, gerakannya lambat. Melihat tindakan Lin Yan yang tidak biasa, dia tidak menganggapnya serius, tetapi saat sosok Lin Yan semakin sering muncul, wajahnya yang besar yang muncul dari lautan darah memiliki tampilan panik. Ini teknik penyegelan surga, bagaimana kamu bisa mengetahui teknik rahasia penyegelan yang begitu kuat? Dia meraung marah. Lautan darah yang besar ini mulai mengaduk gelombang besar darah dalam upaya untuk menenggelamkan Lin Yan. Tapi, kelemahan terbesarnya adalah teknik rahasia laut darah bergerak lambat, karena belum sepenuhnya dikultivasikan. Dengan demikian, penguasa tujuh kerajaan iblis besar menggunakan lautan darah untuk mengembun menjadi tubuh dan mencoba menghentikan Lin Yan. Namun, avatar laut darah ini juga ternyata lambat dan tidak bisa mengejar Lin Yan sama sekali. Sekarang, penguasa tujuh kerajaan iblis besar juga merasakan apa yang anak buahnya rasakan saat menghadapi Lin Yan. Jelas, ranah dan kekuatan lebih kuat dari bocah yang berlawanan.
Tapi, lawan menangkap kelemahannya dan menyerang mereka secara brutal. Jika Lin Yan menggunakan teknik rahasia biasa untuk menyerang penguasa 7 kerajaan iblis besar, dia tidak akan menganggapnya serius. Dia yang mempraktikkan teknik rahasia laut darah, bahkan jika dia menghadapi serangan makhluk abadi, tidak akan terlalu mempedulikannya karena dia tidak akan mati. Tapi apa yang dimanifestasikan Lin Yan saat ini dikenal sebagai teknik penyegelan terkuat di benua Lingxuan. Teknik ini dikabarkan bahwa bahkan langit bisa disegel, belum lagi penguasa 7 kerajaan iblis besar. Anak muda, kamu dikirim oleh sekte-sekte di benua Lingxuan untuk membunuh Tuan Kekaisaran ini, kan? Penguasa 7 kerajaan iblis besar menggeram pelan. Pada saat ini, dia bahkan curiga Lin Yan dikirim oleh seseorang untuk berurusan dengannya. Kalau tidak, mengapa lawannya tahu teknik penyegelan surga, satu-satunya teknik rahasia yang bisa menghadapinya? Lin Yan mengabaikan aumannya, dan sosoknya terus berkedip dan menyerang beberapa prasasti segel satu demi satu. Akhirnya, setelah melemparkan 180.000 kata segel berturut-turut di sekitar lautan darah yang besar ini, sebuah rantai dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip muncul tiba-tiba. Tepuk, rantai itu tiba-tiba bergetar dan berkelok-kelok di sekitar lautan darah sejenak, dan lautan darah yang besar ini langsung menyusut berkali-kali seolah-olah tiba-tiba dikompresi. Akhirnya, itu dikompres menjadi kepompong darah setinggi sekitar 10 kaki. Rantai yang bersinar dengan cahaya keemasan mengunci kepompong darah ini di dalamnya, dan suara auman 7 kerajaan iblis besar langsung menghilang saat ini. Tagar Advance Chapter Area Available at Noise Translations. Apakah ini bagaimana 7 raja iblis besar kekaisaran mati? Aku pikir pertempuran ini akan sangat sulit bagi Kaisar Surgawi dan bahkan mengalami luka parah. Namun, pada akhirnya, Kaisar Surgawi bahkan tidak mengotori pakaiannya. Ini adalah Kaisar Surgawi masa depan. Mulai saat ini, rekor pertempuran tak terkalahkan Kaisar Surgawi secara resmi dimulai. Jelas bahwa Kaisar Surgawi bergegas untuk menghancurkan 7 kerajaan iblis besar karena rubah kecil itu. Jika pertempuran Kaisar Surgawi lebih sulit, atau dia bahkan terluka parah seperti itu sebelum Sage yang mengenakan jubah megah, hasilnya pertempuran, mungkin dia akan bertemu rubah kecil di akhirat. Di depan cermin harta karun Linglong, kerumunan bergumam pelan. Mendengar suara mereka, Lin Yan, yang berada di dalam Linglong Treasure Mirror, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Kalian tahu rubah kecil yang naif, tapi sekarang rubah kecil yang sama itu berubah menjadi keberadaan yang biadab dan mendominasi. Dia tidak terlihat menyedihkan sama sekali sekarang. Satu-satunya orang yang bisa mengguncang hatinya adalah pria yang kuat. Suara gumaman Lin Yan, tentu saja, tidak ada yang akan mendengarnya. Sementara itu, kerumunan di luar Linglong Treasure Mirror mulai membicarakan hal-hal lain. Tuan dari 7 kerajaan iblis besar ini sedikit terlalu sial. Di depan cermin harta karun Linglong, seseorang berkata begitu. Banyak orang di sekitar mengangguk setuju. Selama Raja 7 Iblis Besar Kekaisaran berhasil menyempurnakan teknik rahasia laut darah lebih jauh. Di dalam cermin harta karun Linglong, suara tumpul dari penguasa 7 kerajaan iblis besar mencapai telinga Lin Yan. Itu juga membuat orang banyak di luar Linglong Treasure Mirror mengerti mengapa penguasa 7 kerajaan iblis besar tidak memilih untuk bertarung ketika Demon Sage di bawahnya dibunuh oleh Lin Yan barusan. Lord of Seven Great Demon Empire ini adalah orang yang kejam. Pertama, untuk mengolah teknik rahasia laut darah, dia telah membantai semua orang di kekaisaran, dan sekarang, dia bahkan tidak menyelamatkan nyawa orang suci iblis di bawahnya. Tentu saja, perilaku ini normal bagi banyak pembangkit tenaga listrik teratas di benua Lingxuan. Banyak orang kuat yang telah berkultivasi ke atas telah kehilangan emosi mereka dan dibiarkan dengan satu tujuan menjadi lebih kuat. Tindakan seperti itu dianggap normal, dan banyak yang menduga hal ini terjadi pada Kaisar Surgawi. Menjadi tidak terlihat terlalu lama mungkin telah membuat Kaisar Surgawi kehilangan minat pada hal lain, bahkan kasih sayang. Itu sebabnya dia pasti melakukan hal-hal yang tidak berperasaan itu nanti. Lord of the Seven Great Demon Empire adalah pembangkit tenaga realem abadi dan juga mempraktikkan teknik rahasia laut darah. Aku khawatir Kaisar Surgawi benar-benar dalam masalah kali ini. Belum lagi Kaisar Surgawi baru saja melakukan terobosan ke alam Sage saat ini, tapi tetap saja, aku pikir Kaisar Surgawi tidak memiliki cara untuk berurusan dengan penguasa 7 kerajaan iblis besar ini. Bahkan jika Kaisar Surgawi berhasil membunuh penguasa 7 kerajaan iblis besar, dia masih akan menderita luka parah dan berakhir dalam situasi yang sangat menyedihkan. Kerumunan di luar Linglong Treasure Mirror bergumam pelan. Tentang pertempuran ini di mana Kaisar Surgawi memusnahkan 7 kerajaan iblis besar, mereka memiliki terlalu sedikit berita yang telah diturunkan. Jadi bahkan Tenggang tidak jelas tentang jalannya pertempuran ini. Di dalam cermin harta karun Linglong, dengan bantuan cermin surgawi, mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya memantau pertempuran antara Lin Yan dan penguasa 7 kerajaan iblis besar. Menyaksikan Lin Yan membantai semua orang suci iblis dari 7 kerajaan iblis besar, dia juga mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam Sage dalam satu nafas. Satu persatu, seluruh orang istana surgawi dibekukan seperti ayam kayu. Meskipun mereka telah melihat banyak jenius tak tertandingi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat jenius sejauh ini. Xiao Mei, yang berada di sebelah mantan Kaisar Surgawi, mengutarakan pikirannya, "Ayah, orang seperti itu pasti direkrut ke istana surgawi kita, dan tolong segera kirimkan pasukan untuk mengundangnya bergabung dengan istana surgawi." Mantan Kaisar Surgawi merenung sejenak dan menjawab, "Aku akan mencoba." 7 kerajaan iblis besar, menghadapi wajah besar di bawah, Lin Yan tidak berniat berbicara dengan lawan. Segera, dia muncul di sisi lautan darah dan berteriak dari mulutnya, "Segel!" Tiba-tiba, kata Seal yang terlihat keluar dari tubuhnya dan langsung menyatu dengan lautan darah. Segera setelah itu, sosok Lin Yan bergoyang satu demi satu.
Setiap kali sosoknya muncul, tulisan, segel, akan keluar dari tubuhnya. Satu persatu, prasasti ini terus muncul di atas penguasa 7 kerajaan setan besar. Penguasa 7 kerajaan iblis besar belum selesai menyempurnakan teknik rahasia Laut Darah. Meskipun dia dekat dengan keabadian, gerakannya lambat. Melihat tindakan Lin Yan yang tidak biasa, dia tidak menganggapnya serius, tetapi saat sosok Lin Yan semakin sering muncul, wajahnya yang besar yang muncul dari lautan darah memiliki tampilan panik. Ini teknik penyegelan surga, bagaimana kamu bisa mengetahui teknik rahasia penyegelan yang begitu kuat? Dia meraung marah. Lautan darah yang besar ini mulai mengaduk gelombang besar darah dalam upaya untuk menenggelamkan Lin Yan. Tapi, kelemahan terbesarnya adalah teknik rahasia Laut Darah bergerak lambat, karena belum sepenuhnya dikultivasikan. Dengan demikian, penguasa 7 kerajaan iblis besar menggunakan lautan darah untuk mengembun menjadi tubuh dan mencoba menghentikan Lin Yan. Namun, avatar Laut Darah ini juga ternyata lambat dan tidak bisa mengejar Lin Yan sama sekali. Sekarang, penguasa 7 kerajaan iblis besar juga merasakan apa yang anak buahnya rasakan saat menghadapi Lin Yan. Jelas, ranah dan kekuatan lebih kuat dari bocah yang berlawanan. Tapi, lawan menangkap kelemahannya dan menyerang mereka secara brutal. Jika Lin Yan menggunakan teknik rahasia biasa untuk menyerang penguasa 7 kerajaan iblis besar, dia tidak akan menganggapnya serius. Dia yang mempraktikkan teknik rahasia Laut Darah, bahkan jika dia menghadapi serangan makhluk abadi, tidak akan terlalu mempedulikannya karena dia tidak akan mati. Tapi apa yang dimanifestasikan Lin Yan saat ini dikenal sebagai teknik penyegelan terkuat di benua Lingxuan. Teknik ini dikabarkan bahwa bahkan langit bisa disegel, belum lagi penguasa 7 kerajaan iblis besar. Anak muda, kamu dikirim oleh sekte-sekte di benua Lingxuan untuk membunuh Tuan Kekaisaran ini, kan? Penguasa 7 kerajaan iblis besar menggeram pelan. Pada saat ini, dia bahkan curiga Lin Yan dikirim oleh seseorang untuk berurusan dengannya. Kalau tidak, mengapa lawannya tahu teknik penyegelan surga, satu-satunya teknik rahasia yang bisa menghadapinya? Lin Yan mengabaikan aumannya, dan sosoknya terus berkedip dan menyerang beberapa prasasti segel satu demi satu. Akhirnya, setelah melemparkan 180.000 kata segel berturut-turut di sekitar lautan darah yang besar ini, sebuah rantai dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip muncul tiba-tiba. Tepuk, rantai itu tiba-tiba bergetar dan berkelok-kelok di sekitar lautan darah sejenak, dan lautan darah yang besar ini langsung menyusut berkali-kali seolah-olah tiba-tiba dikompresi. Akhirnya, itu dikompres menjadi kepompong darah setinggi sekitar 10 kaki. Rantai yang bersinar dengan cahaya keemasan mengunci kepompong darah ini di dalamnya, dan suara auman 7 kerajaan iblis besar langsung menghilang saat ini. Tagar Advance Chapter Area Available at Noise Translations. Apakah ini bagaimana 7 raja iblis besar kekaisaran mati? Aku pikir pertempuran ini akan sangat sulit bagi Kaisar Surgawi dan bahkan mengalami luka parah. Namun, pada akhirnya, Kaisar Surgawi bahkan tidak mengotori pakaiannya. Ini adalah Kaisar Surgawi masa depan. Mulai saat ini, rekor pertempuran tak terkalahkan Kaisar Surgawi secara resmi dimulai. Jelas bahwa Kaisar Surgawi bergegas untuk menghancurkan 7 kerajaan iblis besar karena rubah kecil itu. Jika pertempuran Kaisar Surgawi lebih sulit, atau dia bahkan terluka parah seperti itu sebelum Sage yang mengenakan jubah megah, hasilnya pertempuran, mungkin dia akan bertemu rubah kecil di akhirat. Di depan cermin harta karun Linglong, kerumunan bergumam pelan. Mendengar suara mereka, Lin Yan, yang berada di dalam Linglong Treasure Mirror, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Kalian tahu rubah kecil yang naif, tapi sekarang rubah kecil yang sama itu berubah menjadi keberadaan yang biadab dan mendominasi. Dia tidak terlihat menyedihkan sama sekali sekarang. Satu-satunya orang yang bisa mengguncang hatinya adalah pria yang kuat. Suara gumaman Lin Yan, tentu saja, tidak ada yang akan mendengarnya. Sementara itu, kerumunan di luar Linglong Treasure Mirror mulai membicarakan hal-hal lain. Tuan dari 7 kerajaan iblis besar ini sedikit terlalu sial. Di depan cermin harta karun Linglong, seseorang berkata begitu. Banyak orang di sekitar mengangguk setuju. Selama Raja 7 Iblis Besar Kekaisaran berhasil menyempurnakan teknik rahasia Laut Darah, dia akan menjadi keberadaan yang menakutkan di masa depan yang tidak ada yang berani memprovokasi di benua Lingxuan. Teknik rahasia Laut Darah terlalu aneh, dan kemampuan untuk tidak mati sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Namun, keberadaan kuat yang memiliki potensi untuk mendominasi seluruh benua Lingxuan bertemu dengan Kaisar Surgawi, yang baru saja keluar dari gunung. Ketika dia baru saja menyempurnakan teknik rahasia dengan sukses, dia membunuh seseorang yang sangat dipedulikan oleh Kaisar Surgawi. Akibatnya, dia akhirnya terbunuh, dan nasib buruknya sangat ekstrim. Teknik penyegelan surga, yang dikenal sebagai teknik penyegelan nomor 1 di benua Lingxuan, Kaisar Surgawi pasti pernah mempraktikkan teknik rahasia seperti itu sebelumnya. Lalu bagaimana dia bisa mengusirnya? Kerumunan melirik sekali lagi di tenggang di samping. Sampai sekarang, orang banyak tidak melihat persis apa yang disebut teknik rahasia eksklusif dari Kaisar Surgawi Tenggang bicarakan. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 55 Bahasa Indonesia. Ekspresi canggung muncul di wajah Tenggang setelah ditatap oleh semua orang sekaligus. Sambil menggelengkan kepalanya, Tenggang berbicara, teknik rahasia eksklusif Kaisar Surgawi adalah dia dapat menemukan tekniknya. Karena tidak ada nama untuk teknik ini, dia menyebutnya apapun yang dia inginkan. Melihat Tenggang, kerumunan berkedip. Apa yang dia maksud dengan membuat tekniknya sendiri? Apakah teknik rahasia seperti itu ada? Melihat sekeliling kerumunan yang tercengang, Tenggang mengungkapkan senyum lemah. Lihat, sudah aku katakan, kalian tidak akan percaya, tetapi kenyataannya adalah Kaisar Surgawi tidak mempraktikkan teknik rahasia apapun. Dia akan merancang tekniknya untuk sementara waktu, dan menggunakannya dalam pertempuran. Hanya sedikit dari kita yang tahu tentang rahasia Kaisar Surgawi.
Siapa yang waras mungkin akan percaya ini, mengatakan bahwa dia menemukan tekniknya lebih dibesar-besarkan daripada semua teknik rahasia. Selain itu, kedengarannya mustahil teknik rahasia seperti itu pernah ada. Tetapi ketika orang banyak melihat kembali ke cermin harta karun Linglong, mereka semua menjadi pucat. Memikirkan kembali tentang pertempuran Kaisar Surgawi barusan, sepertinya itu tidak bohong. Saat menghadapi musuh, dia terlebih dahulu menganalisis teknik rahasia lawan dan segera memanifestasikan teknik yang belum pernah mereka dengar, menahan lawannya dengan cepat. Dengan cara ini, bahkan keberadaan realem abadi seperti Lord of the Seven Great Demons dihancurkan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bahkan Lin Feng, yang selalu membanggakan bakat tertingginya, sedikit tercengang. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 56 Bahasa Indonesia. Dalam hujan gerimis, Lin Yan berdiri di depan makam Xiao Bai, membiarkan dirinya basah kuyup di tengah hujan. Dia memiliki vas batu giok putih di tangannya. Pada saat ini, kabut sinar yang terus-menerus berkedip di dalam vas batu giok ini bisa terlihat samar-samar. Xiao Bai ini adalah esensi jiwa, dimurnikan dari penguasa 7 kerajaan iblis besar. Setelah mengatakan itu, Lin Yan meletakkan vas batu giok di depan makam Xiao Bai. Sinar yang berkedip-kedip di dalam vas langsung berubah menjadi satu sinar, terbang keluar, dan mulai menyebar ke segala arah. Hujan mengalir di pipi Lin Yan, membuatnya tidak jelas apakah itu hujan atau air matanya. Tagar Advance Chapter Area Available at Noise Translations. Di depan cermin harta karun Linglong, esensi jiwa, ini adalah esensi jiwa yang dimurnikan dari keabadian. Jika digunakan untuk membantu kultivasi seseorang sudah cukup untuk meningkat lebih jauh. Kerumunan memandang Lin Yan, yang tidak ragu untuk membuka botol esensi jiwa ini, membiarkan esensi jiwa di dalam hanyut. Ketika mereka melihatnya, hati mereka sangat sakit. Harta karun seperti esensi jiwa hanya bisa disempurnakan dari jiwa kultivator kuat di atas alam sage. Xiao Bai, aku seharusnya tinggal di sini untuk menemanimu, tapi aku menjanjikan sesuatu kepada seseorang, setelah aku selesai, aku akan kembali. Di tengah hujan, bibir Lin Yan bergerak, dan vas giok di depannya masih terus menyebarkan esensi jiwa. Tentu saja, dia sadar betapa berharganya jiwa esensi itu. Tapi bagaimana jika itu berharga? Bahkan jika dia membunuh 7 kerajaan iblis besar 100 kali lagi, Xiao Bai masih tidak bisa kembali padanya. Lin Yan berdiri di depan makam Xiao Bai dan terus berbicara. Hanya ketika hujan reda, dia perlahan berbalik dan berjalan ke kejauhan. Ketika dia berjalan ke tepi hutan gunung ini, dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Kali ini, tidak ada lagi sosok Xiao Bai di kejauhan. Sebaliknya, hanya ada kuburan kecil. Setelah menatap kuburan yang jauh sejenak, Lin Yan berbalik dengan tiba-tiba, dan sosoknya meluncur ke langit. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 57 Bahasa Indonesia. Ratu Iblis memegang kepalanya di tangannya, tanpa kesakitan. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Bayangan Phoenix yang terluka parah jatuh dari langit muncul di benaknya. Sepertinya Phoenix tidak bisa melakukan nirwananya. Syarat agar Phoenix menjadi abadi adalah asal jiwa harus cukup kuat. Namun, jiwa Phoenix ini sudah diambang kehancuran, dan itu tidak bisa dilahirkan kembali. Untuk mengatasi ini, dia memadatkan api Phoenix dan menggunakannya sebagai warisannya, sementara jiwanya yang lemah menggali ke dalam tubuh rubah kecil di dekatnya yang mati tak lama setelah kelahirannya. Dengan bantuan tubuh rubah kecil ini, dia bisa bertahan. Namun demikian, dia melupakan segalanya, termasuk dia sebagai Phoenix. Rubah kecil ini, yang tinggal sendirian selama beberapa dekade, mulai merasa kesepian di tanah terlarang kuno yang sunyi. Pada saat ini, seorang manusia tiba-tiba muncul, tergeletak di tanah. Kamu sangat tampan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia, rubah kecil tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini. Bahkan dia tidak yakin bagaimana dia bisa tahu apakah dia tampan atau tidak. Xiao Bai merawat manusia yang terluka parah ini sejak hari itu dan seterusnya. Lagi pula aku menganggur, rubah kecil mengatakan pada dirinya sendiri hal ini di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa jika dia tidak selamat, dia akan ditinggalkan sendirian di masa depan, tinggal di tempat yang sepi ini. Tapi yang mengejutkannya, manusia memiliki keinginan yang luar biasa kuat untuk hidup. Jelas bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia bertahan dan akhirnya membuka matanya suatu hari nanti. Rubah kecil tidak akan pernah melupakan sepasang mata itu. Sepasang matanya yang dalam dan tenang seolah-olah bisa melihat melalui segalanya. Rubah kecil itu segera bingung dengan pandangannya dan dengan cepat menemukan alasan untuk melarikan diri. Setelah tenang, rubah kecil itu meraih seekor ikan dan bergabung kembali dengan manusia. Dia terlalu malu untuk melihat temannya untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Dan pendamping ini juga tidak mengecewakannya. Di bawah instruksi temannya, rubah kecil belajar bahwa ikan tidak boleh dimakan mentah. Sebaliknya, lapisan luar sisi keras harus dikikis, organ dalam harus dibuang, api harus dinyalakan, dan ikan harus dipanggang dengan sabar. Awalnya, baunya amis tapi anehnya menjadi harum saat dia memanggang ikan. Pertama kali rubah kecil makan ikan bakar, dia jatuh cinta dengan rasanya. Pada saat yang sama, dia menjadi tergantung pada manusia yang terbangun tidak lama ini. Jika dia tidak ada lagi, siapa yang akan memanggang ikan untukku? Rubah kecil menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, hubungan antara rubah kecil dan manusia semakin dekat. Pada malam hari, rubah kecil akan tidur dalam pelukan hangat manusia ini, dan manusia ini akan dengan lembut memeluknya.
Manusia dan rubah ini saling mengandalkan dan mendukung diri mereka sendiri. Mereka bahkan memberi nama panggilan untuk diri mereka sendiri. Xiao Bai, batu besar, setelah hari yang liar dan penuh badai, keduanya menemukan sarang Phoenix bersama. Meskipun Xiao Bai merasa tempat itu familiar, mengetahui dia akan kehilangan semua ingatannya setelah berubah menjadi Phoenix, Xiao Bai segera menggelengkan kepalanya seperti mainan. Aku tidak ingin melupakanmu. Xiao Bai melihat batu besar di sampingnya dan bergumam dalam hatinya. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, siapa yang akan memanggang ikan untukku nanti? Pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir tentang batu besar. Jika dia tergoda untuk menjadi Phoenix dan menyerap api Phoenix, dia berpikir, bukankah batu besar akan melupakanku? Xiao Bai sangat gugup. Untungnya, Big Stone-nya memberitahunya bahwa dia ingin menunggu saudara perempuannya dan tidak ingin melupakannya. Meskipun jawabannya membuat Xiao Bai senang, dia juga sedikit tersesat. Dia merasa senang karena Big Stone tidak ingin melupakan semuanya, tapi dia merasa kehilangan ketika Big Stone mengatakan itu untuk adiknya, bukan dia. Mungkinkah karena adik Big Stone, seperti dia, berwujud manusia? Pada saat ini, Xiao Bai merasakan dorongan untuk berubah. Dengan demikian, dia berkultivasi dengan keras sesudahnya dan akhirnya mencapai alam transformasi kultivasi. Saat dia akan berubah, dia sangat gugup di dalam hatinya, takut jika dia tidak terlihat baik setelah berubah, Big Stone tidak akan menyukainya. Tapi yang tidak dia duga adalah dia gagal berubah. Meskipun Xiao Bai memiliki jiwa Phoenix, tubuhnya adalah rubah kecil. Secara alami, mereka tidak cocok satu sama lain. Meskipun dia bisa mengandalkan ilusi untuk menebus kekurangannya, Xiao Bai masih berharap untuk berubah. Jadi, dia memilih untuk meninggalkan tempat dia tinggal selama bertahun-tahun dengan Big Stone. Bahkan, di dalam hatinya, dia tidak ingin pergi, tetapi untuk berubah, dia merasa bahwa semuanya sepadan. Big Stone selalu memanjakannya, setelah melihat tekad di matanya, dia membawanya bersamanya, dan mereka berdua meninggalkan tanah terlarang kuno. Keduanya melalui banyak hal dan akhirnya keluar dari tanah terlarang kuno yang sunyi. Xiao Bai juga melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dia telah melihat keintiman antara pria dan wanita di dunia luar. Tapi semua ini hanya meningkatkan keinginannya untuk berubah. Meskipun Big Stone membawanya bersamanya dan mencari cara untuk mengubahnya, itu sia-sia. Kecewa, Xiao Bai memutuskan untuk pergi ke Kekaisaran Besar Tujuh Iblis yang dikabarkan untuk mencobanya. Jadi dia meninggalkan surat kepada Big Stone dan diam-diam pergi ke Seven Demon Great Empire terdekat. Namun, dia tidak berharap lautan darah menyelimutinya tepat setelah dia memasuki tujuh kerajaan besar iblis. Xiao Bai sedikit bingung karena dia percaya iblis tidak akan menyakiti sesama iblis. Dia terbunuh, dan tubuhnya hilang, tetapi jiwa rubah kecil itu tertinggal. Dengan bantuan mutiara yang menenangkan jiwa, Xiao Bai kembali dengan susah payah untuk melihat batu besar untuk terakhir kalinya. Di kehidupan selanjutnya, jangan lupakan aku, batu besar, aku masih harus mencarimu untuk membantuku memanggang ikan untukku. Janji masa lalu terus terngiang di telinganya, tapi semua yang ada di depannya telah lama berubah. Ratu Iblis yang duduk di singgasana api, tidak bisa menahan air matanya. Dia telah melupakan segalanya. The Reincarnated Feline Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 58 Bahasa Indonesia. TN, Ratu 10.000 Iblis tanda hubung lebih besar dari Ratu Iblis. Ratuku. Ratuku, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Bai, apakah itu kamu? Pergilah kau bajingan manusia, dia adalah ratu kita, bukan Xiao Bai. Di luar cermin harta karun Linglong, pada saat ini, ada kekacauan di antara kerumunan. Menyaksikan Ratu Iblis tiba-tiba meneteskan air mata, perasaan tidak menyenangkan di hati mereka meningkat. Untuk sesaat, beberapa orang suci iblis tercengang. Mereka segera mengepung Ratu 10.000 Iblis untuk mencegah ahli klan lain menyerangnya. Pada saat yang sama, beberapa orang suci iblis berlutut di depan Ratu Iblis dengan wajah sedih. Siapapun kamu di kehidupan sebelumnya, sekarang kamu adalah Ratu Iblis. Ratusan juta iblis di kekaisaran ada dalam perawatanmu. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kacau dunia luar, Ratu Iblis tidak mengindahkan mereka. The Reincarnated Feline Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 59 Bahasa Indonesia. 100 tahun berlalu dengan tenang. Bagi manusia, 100 tahun hampir sama dengan seumur hidup, tetapi bagi para kultivator yang kuat itu hanya sesaat. Di dalam perpustakaan Istana Surgawi, Lin Yan mengikat rambutnya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya tetap dingin seperti biasanya. Saat ini, dia sedang membaca buku di tangannya dengan saksama. Lin Yan, aku tahu kamu ada di sini. Tiba-tiba, suara yang indah memecah keheningan tempat itu. Xiao Mei berjalan masuk sambil tersenyum dan membawa keranjang kecil dengan beberapa buah persik roh besar di tangannya. Ini adalah buah persik roh yang baru saja aku ambil. Cobalah dengan cepat. Xiao Mei tersenyum dan menyerahkan buah persik itu padanya. Lin Yan meletakkan buku itu di tangannya dan sedikit mengangguk pada Xiao Mei. Terima kasih, Yang Mulia. Sungguh itu adalah cara yang agak berkarat untuk memanggilnya. Xiao Mei sedikit mengernyit tidak puas. Sudah berapa kali aku menyuruhmu memanggilku dengan namaku, atau memanggilku dengan nama panggilanku Tao Zi. Di seluruh istana surgawi, hanya ayah yang memanggilku seperti itu. Lin Yan mengangkat alisnya dan mengabaikan Xiao Mei. Sekali lagi, dia mengangkat buku di tangannya dan terus membaca. Yah, sepertinya Xiao Mei sudah terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya. Dia duduk di samping Lin Yan dan menatapnya. Melihat wajah Lin Yan yang hampir sempurna, seluruh wajahnya berubah menjadi merah tua, dan jantungnya berdebar.
Semacam emosi yang disebut kekaguman melintas di matanya. Meskipun pria dingin dan tampan di depannya telah berada di Istana Surgawi hanya selama 100 tahun, dia telah mendapatkan gelar Dewa Perang pertama dari Istana Surgawi hanya dalam 3 pertempuran. Lin Yan adalah sosok yang hampir tak terkalahkan. Putri Istana Surgawi, Xiao Mei, telah membekas dalam hatinya sehingga dia sering memimpikannya dalam mimpinya. Kapanpun ada waktu, Xiao Mei akan berlari dan menemani Lin Yan untuk membaca buku bersama. Lihat dari pembaruan novel untuk mendapatkan, maju asteris. Di depan cermin harta karun Linglong, hanya membaca buku selama 100 tahun. Aku khawatir kesabaran Kaisar Surgawi tidak tertandingi oleh orang lain. Tidak heran Kaisar Surgawi masa depan berwawasan luas, hampir maha tahu. Ternyata dia telah bekerja keras di belakang layar. Aku tidak bisa membayangkan diri aku membaca buku selama 100 tahun. Melihat Lin Yan tinggal di dalam perpustakaan Istana Surgawi selama 100 tahun, banyak orang menghela nafas. Bahkan jika ada kultivator, tidak ada yang sabar membaca buku selama 100 tahun. Lin Feng menjadi marah, menatap Xiao Mei, yang memiliki bintang kecil di matanya di Linglong Treasure Mirror. Saudari Xiao Mei tidak pernah menatapku dengan mata itu. Pada saat ini, dia merasakan bahwa Xiao Mei dan Xiao Yanran, yang saling berpelukan, tampak lebih sedih dari sebelumnya ketika mereka menangis. Ini membuat suasana hati Lin Feng semakin buruk. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah Ratu Iblis, dan ekspresinya sedikit membaik. Dia berkata sambil tersenyum, "Ratuku, Kaisar Surgawi telah lama melupakan Xiao Bai sepenuhnya." Seolah-olah Ratu Iblis tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Feng, dia terus menatap bagian dalam cermin harta karun Linglong, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dia secara bertahap ingat bahwa dia dan Lin Yan, pembantai setan besar, akan bertemu dalam waktu singkat. Tapi adegan pertemuan itu membuat tubuh Ratu Iblis hanya bisa gemetar, tidak mungkin dia mengenaliku saat itu. Di dalam cermin harta karun Linglong, adegan telah berubah lagi. Lin Yan selalu tinggal di Istana Surgawi dan jarang keluar, namun, dia melepaskan battle armornya, berganti pakaian biasa, dan meninggalkan Istana Surgawi pada hari ini. Dalam kurun waktu 100 tahun, dunia banyak berubah. Desa-desa tempat Lin Yan dan Xiao Yanran tinggal saat itu semuanya telah menghilang. Sebaliknya, sekarang ada sebuah kota di tempat itu. Apalagi banyak orang yang tidak tahu ada kuburan kecil di hutan pegunungan di barat laut kota ini. Hutan gunung ini ditebang langsung oleh Lin Yan menggunakan teknik rahasia dan sama saja dengan menjadi dunia miniatur yang terpisah. Jadi kecuali Sage ke atas tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Sosok Lin Yan muncul di dalam hutan pegunungan ini dan tiba di depan kuburan kecil itu. Meskipun 100 tahun telah berlalu, kata-kata tulisan tangan Lin Yan, makam Xiao Bai, masih sama seperti sebelumnya. Xiao Bai, aku pergi ke Sekte Suantian tempo hari dan mengalahkan Sage yang mengejarku sampai mati. Sayangnya, aku masih belum menemukan informasi tentang Sekte Bintang 7, jadi kamu harus menunggu beberapa hari lagi. Di depan kuburan kecil, Lin Yan seperti mengobrol dengan seorang teman dan menceritakan apa yang telah dia lakukan baru-baru ini. Ketika dia tinggal di sana, berbicara dengan Xiao Bai, beberapa sosok perlahan muncul di hutan. Ni Huang, apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Benar, sesekali, pembantaian iblis besar Istana Surgawi akan datang ke sini. Aku sudah lama menyelidikinya. Pembantaian iblis besar Istana Surgawi, pria itu menggunakan ras iblis kita sebagai batu loncatan. Hari ini dia harus dipenggal. Semua orang harus berhati-hati. Pembantaian iblis hebat telah muncul untuk waktu yang singkat tetapi sudah mendapatkan gelar Dewa Perang, jadi dia tidak mudah untuk dipusingkan. Perlahan-lahan, sosok beberapa orang menjadi jelas. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang muncul pada saat ini adalah beberapa orang suci iblis. Dan di antara para orang suci iblis ini, Ni Huang yang sangat cantik dan penyendiri, Ratu Iblis, sangat mencolok. Ratu Iblis sedang berburu Kaisar Surgawi. Adegan ini membuat orang banyak tercengang di depan cermin harta karun Linglong. Banyak orang bahkan menatap Ratu Iblis dengan ekspresi aneh. Namun, melihat penampilan Ratu Iblis yang menatap mematikan pada cermin harta karun Linglong, kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Mereka tidak mampu untuk berbicara omong kosong. Hal-hal bisa salah jika Ratu Iblis terstimulasi. Di dalam cermin harta karun Linglong, Ni Huang, Ratu Iblis dengan beberapa orang suci iblis, segera setelah muncul di sana, dan sosok mereka berkedip dan mengintai. Mereka siap untuk menyerang Lin Yan segera setelah Lin Yan muncul. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan Lin Yan berjalan keluar dari dalam ruang mini yang terpisah dari celah ruang. Ketika dia berjalan keluar, orang-orang suci dari ras iblis yang mengintai ini dengan berani menyerang. Pembantaian iblis hebat mati untukku. Di antara beberapa orang suci iblis, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang sage dengan kepala banteng. Saat dia meraung, lingkaran fluktuasi kekuatan muncul dari tubuhnya, sepertinya memanfaatkan kekuatan ruang, dan dengan terang-terangan membanting ke arah Lin Yan. Orang suci yang keras kepala itu memang cukup kuat. Tabrakan seperti itu, cukup untuk kelas lawan yang sama, langsung dihancurkan sampai mati. Beberapa orang suci iblis lainnya senang menyaksikan adegan ini dengan mata mereka. Mereka mengharapkan serangan Bullhorn Sage untuk bekerja, namun, saat Bullhorn Sage memukul Lin Yan, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Lin Yan tidak mengubah ekspresinya dan dengan dingin berdiri di tempat, membiarkan orang suci bertanduk banteng ini mendaratkan pukulan di tubuhnya dengan kejam. Saat kedua belah pihak bertabrakan, Sage tanduk banteng merasa seperti dia telah menabrak gunung yang tak tergoyahkan, dan kekuatan rebound yang mengamuk hampir seketika membuatnya tercengang. Dan tubuh Lin Yan bahkan tidak bergoyang sedikit pun.
Lemah, dari mulut Lin Yan, dia dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pusaran, dia dengan santai meraih tanduk sage tanduk banteng dan melemparkannya ke atas. Tubuh sage tanduk banteng segera berubah menjadi bayangan hitam seperti batu yang dibuang dan menghilang ke langit. Dia terlalu kuat, orang suci iblis lainnya di sekitarnya tercengang saat mereka menonton. Meskipun mereka tahu sebelumnya bahwa Lin Yan tidak mudah untuk dipusingkan, namun, mereka tidak berharap Lin Yan tidak akan dikacaukan sejauh ini. Bahkan sage tanduk banteng terkuat pun tampak seperti bayi, dimainkan olehnya. Ni Huang, pergi, bertarunglah dengannya. Seorang Demon Sage tiba-tiba mendorong Ni Huang, Demon Queen, dan dia buru-buru merobek ruang, berbalik, dan mencoba melarikan diri. Ketika orang suci iblis lainnya melihat ini, mereka melarikan diri tidak lagi memiliki kebrutalan yang sama seperti sebelumnya. Lin Yan awalnya ingin menghentikan orang suci iblis ini, tetapi ketika dia melihat wanita yang telah mereka dorong keluar sebagai perisai, tubuhnya bergetar, dan tatapan skeptis muncul. Xiao Bai, kata-kata itu keluar dari Lin Yan saat dia menatap wanita di depannya. Dan Ni Huang, yang belum menjadi ratu iblis takut dan takut padanya. Teman-teman itu telah meninggalkannya begitu cepat membuatnya sangat sedih. Tapi yang lebih membuatnya takut adalah pria itu sebelum dia menjadi pria yang hampir tak terkalahkan. Api Phoenix, Ni Huang tidak berani ceroboh sama sekali. Api meletus dari tubuhnya dan menembakkan api Phoenix ke Lin Yan. Lin Yan membiarkan api Phoenix ini membakar tubuhnya. Hanya berdiri di api yang menyala, ekspresi bahagia muncul di wajah Lin Yan, dan dia berbicara kepada Ni Huang, kamu, tampan, maju asteris. Di depan cermin harta karun Linglong, ledakan, api merah tiba-tiba muncul dari Ratu Iblis. Dia mengenaliku saat pertama kali dia melihatku. Ekspresi menyakitkan muncul di wajah Ratu Iblis. Kau sangat tampan. Saat itu, ketika Xiao Bai pertama kali melihat Lin Yan, kata-kata inilah yang dia katakan. Sekarang Lin Yan melihat Xiao Bai lagi, dia mengatakan kata-kata yang tepat. Di dunia bawah itu seperti reinkarnasi, tetapi, Xiao Bai dari dulu sekarang telah menjadi Ni Huang saat ini. Lebih dari itu, dia telah melupakan segalanya. Batu besar masih mengingat Xiao Bai di dalam hatinya, dan, pada pandangan pertama, dia mengenalinya. Kenapa aku lupa? Kami sepakat bahwa ketika kami bersatu kembali, tidak ada yang harus melupakan. Tapi akibatnya, kamu ingat aku, tapi aku lupa kamu. Rasa sakit yang menusuk dari hati membuat Ratu Iblis bahkan sedikit terengah-engah. Senyum Lin Yan tumbuh semakin lebar dalam nyala api Phoenix, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Begitu, Xiao Bai adalah Phoenix. Tidak heran dia muncul di dekat api Phoenix sejak awal. Berdiri di seberang Lin Yan, Ratu Iblis Ni Huang agak takut. Dia tidak tahu sama sekali mengapa pria itu tiba-tiba tertawa entah dari mana seperti ini. Tetapi melihat Lin Yan kehilangan konsentrasinya, Ratu Iblis Ni Huang dengan cepat merobek ruang di sebelahnya dan langsung melarikan diri. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 59.5 Bahasa Indonesia. Melihat mundurnya Ni Huang, Lin Yan segera membalas. Api Phoenix yang melilitnya memantul seperti kembang api, menghilang tanpa jejak. Lin Yan kemudian dengan santai membuat celah ruang muncul di hadapannya dan melangkah ke dalamnya. Meskipun melacak sage itu rumit, itu tidak sulit bagi Lin Yan. Dia bisa melacak Ni Huang dengan cepat mengikuti tanda ki yang ditinggalkan olehnya. Di dalam tanah rawa yang aneh, sosok Ni Huang jatuh dari dalam celah spasial. Bajingan-bajingan itu, dengan wajah tegas dia berbalik dan bergegas menuju pusat rawa. Pada saat ini, ada banyak iblis rendahan yang hadir di sini. Kerajaan 10.000 iblis, para orang suci iblis di luar cermin harta karun Linglong membuka mata lebar-lebar. Apa yang muncul adalah pemandangan yang tepat dari kerajaan 10.000 iblis di dalam cermin harta karun Linglong. Hanya saja kerajaan 10.000 iblis saat ini belum terbentuk, dan banyak bangunan unik yang belum dibangun. Ni Huang berlari menuju pohon raksasa di tengah rawa-rawa. Pohon raksasa ini menutupi langit dan banyak iblis yang lebih rendah tinggal di dalamnya. Di puncak pohon raksasa, orang suci iblis yang pergi bersama Ni Huang untuk membunuh Lin Yan ada di sana, termasuk sage berkepala banteng. Namun sayangnya, itu adalah mayat sage berkepala banteng. Pada saat ini, Demon Sage lain sedang menggenggam mayat sage berkepala banteng, tampak bersemangat. Sage kepala banteng akhirnya mati hari ini. Tempat ini milik aku, sage berkepala 9 saja. Kalian semua harus mendengarkan aku, atau kamu akan berakhir seperti kepala banteng ini di masa depan. Meskipun Ni Huang baru saja kembali dan hendak memarahi orang suci iblis ini karena meninggalkannya sendirian, mendengar suara arogan dari sage 9 kepala ini, langkah kakinya langsung terhenti. Itu dimulai lagi, ekspresi sedih muncul di wajah Ni Huang. Dia tidak menuju ke 6 kerajaan iblis besar lainnya karena dia dan para orang suci iblis lainnya mendirikan 10.000 kerajaan iblis bersama-sama. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk mengubah keberadaan ras iblis hari ini dan memberi orang-orang ras iblis rumah yang bisa mereka andalkan. Mereka bahkan telah merencanakan untuk membunuh pembantaian iblis besar Istana Surgawi untuk mendapatkan ketenaran bagi 10.000 kerajaan iblis. Tidak hanya mereka gagal total, tetapi Ni Huang juga harus menyaksikan konflik perebutan kekuasaan dengan matanya sendiri. Itu adalah fakta bahwa dia dan yang lainnya mendirikan 10.000 kerajaan iblis. Namun, setiap orang memiliki motifnya masing-masing. Sekarang, dia sudah mengerti bahwa jika orang-orang ini tinggal di kerajaan, tempat ini akan sama dengan 6 kerajaan iblis besar lainnya. Melihat orang suci iblis di kejauhan, Ni Huang sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia adalah seorang Phoenix, dia baru-baru ini membuat terobosan ke alam sage.
Jadi, dia bukan lawan dari Demon Sage ini. Melihat penampilan marah Ni Huang di dalam Linglong Treasure Mirror, Demon Sein di sekitarnya agak bersemangat. Saat itu, ketika Ratu mendirikan 10.000 kerajaan iblis, itu sulit. Orang suci iblis ini egois dan mereka pantas mati. Itu benar, tanpa mereka, Ratu pasti telah menciptakan 10.000 kerajaan iblis sejak lama, dan ras iblis kita akan dapat memiliki rumah yang dapat melindungi kita sejak lama. Sepertinya Kaisar Surgawi mengikutinya dari belakang. Tapi, kenapa dia belum juga muncul? Jika Kaisar Surgawi muncul di kerajaan 10.000 iblis, dengan metode kejamnya melawan ras iblis kita, aku khawatir dia akan benar-benar memusnahkan 10.000 kerajaan iblis kita sejak lama. Sekelompok orang suci klan iblis cemas. Mereka semua hanya menjadi orang suci dalam 10.000 tahun terakhir, jadi tidak ada yang tahu bagaimana kerajaan 10.000 iblis didirikan. Pada saat ini, melihat pemandangan di dalam Linglong Treasure Mirror, wajah Ratu Iblis penuh dengan rasa sakit, dan banyak emosi melintas di matanya. Orang-orang ini semua mati karena perselisihan internal. Jika tidak, aku khawatir mendirikan 10.000 kerajaan iblis akan sulit. Dia bersenandung dingin di dalam hatinya. Namun, sebuah pertanyaan baru segera muncul di benak Ratu Iblis. Kaisar Surgawi adalah batu besar. Jadi apa yang akan aku lakukan? Haruskah aku menyelamatkan batu besar itu? Bagaimana aku akan menghadapi batu besar di masa depan? Banyak pertanyaan menyebabkan tubuh Ratu Iblis sedikit gemetar kesakitan. Jika dia sendirian, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun pada saat ini dan segera bergegas dan menyelamatkan Big Stone. Tapi sekarang, itu berbeda. Seperti yang dikatakan orang suci iblis di sekitarnya, dia adalah Ratu Iblis sekarang, dan ratusan juta klan dari 10.000 kerajaan iblis masih mengandalkannya untuk bertahan hidup. Di sisi lain adalah orang yang disayangi hatinya. Pada saat ini, seluruh wajah Ratu Iblis berkerut saat dia meringis kesakitan, ingin membelah dirinya menjadi dua. Di dalam cermin harta karun Linglong, merasakan kedatangan Ni Huang, Sage 9 kepala dengan cepat berbicara, Ni Huang, kamu tidak mati. Itu bagus, mulai sekarang, kamu akan menjadi Sage hebat ini. Di kejauhan, Ni Huang bahkan tidak menunggu Sage 9 kepala selesai. Dia berbalik dan merobek ruang dan kemudian langsung melarikan diri. Saat ini, dia tidak cocok untuk Demon Sein ini. Melihat Ni Huang melarikan diri, Sage 9 kepala dengan dingin mendengus dan hendak mengejarnya. Dia telah lama mendambakan garis keturunan Phoenix Ni Huang. Di masa lalu, dia memiliki Sage kepala banteng yang menahannya, jadi dia tidak berani gegabah. Tapi sekarang setelah Sage kepala banteng sudah mati, dia tidak lagi perlu khawatir tentang apapun. Tangkap dia, jika kamu mengalahkan Ni Huang hari ini, aku akan berbagi setengah dari garis keturunan Phoenix di tubuhnya denganmu. Kata-kata Sage berkepala 9 memicu keserakahan di Demon Sein lain di sekitarnya. Sudah diketahui dengan baik bahwa Phoenix adalah penguasa ras iblis yang terlahir secara alami. Tapi penguasa yang belum tumbuh hanyalah daging dan kentang. Para kultivator ras iblis sangat tertarik dengan garis keturunannya. Tepat ketika orang suci iblis ini ingin mengejar Ni Huang, celah spasial muncul di atas kepala mereka. Dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya, Lin Yan melangkah keluar dari situ. Pemandangan dari pembaruan baru untuk didapatkan, maju asteris. Jika kamu ingin membunuh Xiao Bai, sudahkah kamu bertanya padaku? Lin Yan mengeluarkan dengungan ringan dari mulutnya. Orang suci iblis itu tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Yan karena mereka sudah ketakutan saat melihat sosok Lin Yan. Sebelumnya, Sage kepala banteng dengan mudah dipukuli dan terluka parah oleh Lin Yan, yang memungkinkan Sage 9 kepala berhasil dalam serangan menyelinapnya. Sekarang Lin Yan telah muncul, Sage 9 kepala dan yang lainnya tidak memikirkan bagaimana cara melawannya. Sebaliknya, mereka memecahkan kepala mereka untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Melarikan diri, orang suci iblis lainnya tidak bodoh. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Lin Yan berdiri di luar angkasa dan dengan dingin menyaksikan adegan ini. Ketika orang suci iblis ini merobek ruang, bersiap untuk melarikan diri, dia dengan santai melambaikan tangannya, dan sosoknya bergoyang secara bersamaan. Dengan pukulan ringan, dia menyerang Demon Sage. Tubuh Demon Sage ini segera terbelah, dan dia mati. 100 tahun yang lalu, ketika Lin Yan bertarung melawan banyak orang suci iblis dari 7 kerajaan iblis besar, dia harus mengandalkan berbagai teknik rahasia untuk menekan dan membunuh mereka. Tapi sekarang, itu berbeda. Lin Yan tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Dia memblokir ruang di sekitar orang suci iblis ini hanya dengan 3 atau 2 pukulan acak, dan kekuatan mereka tersebar. Akhirnya, tubuh dan jiwa mereka dimusnahkan. Apa postur tak terkalahkan? Kerumunan di depan cermin harta karun Linglong yang menyaksikan Lin Yan membantai orang suci iblis ini merasa seperti melihat Kaisar Surgawi saat ini tepat di depan mata mereka. Kaisar Surgawi seperti ini, menghadapi musuh, itu hanya beberapa pukulan ringan untuk menekan dan memusnahkan lawan. Di dalam cermin harta karun Linglong, mayat beberapa orang suci iblis berjatuhan dengan suara gemerincing, menakuti iblis-iblis yang lebih rendah di sekitarnya. Mereka tidak berani mendekat. Setelah membunuh orang suci iblis ini, Lin Yan memindai sekeliling, merobek ruang, dan pergi lagi. Lihat dari pembaruan baru untuk didapatkan, maju asteris. Lin Yan menemukan Ni Huang, yang telah melarikan diri ke sungai kecil. Ni Huang penuh dengan ketidaksenangan dan mengutuk terus-menerus. Tapi tetap tidak lupa untuk menangkap beberapa ikan dari sungai, dan memanggangnya di dahan pohon. Aku tidak percaya kamu belum mengubah selera makanmu. Melihat Ni Huang, yang mengutuk dan memanggang ikan, Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan. Sosok Ni Huang di depannya, dan sosok Xiao Bai di masa lalu, secara bertahap tumpang tindih. Lin Yan ingin naik dan berbicara dengan Ni Huang dengan benar. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi.
Sekarang reputasinya di antara ras iblis tidak terlalu bagus. Setelah bergabung dengan Istana Surgawi memberinya gelar Jenderal Pembantai Setan. Propaganda publik adalah bahwa dia menghancurkan 7 kekaisaran iblis besar. Memang, tindakan ini tentu membuat reputasi Lin Yan meningkat. Tapi dia juga menjadi duri di mata semua ras iblis. Lin Yan tidak bergerak maju dan hanya berdiri tidak jauh di belakang Ni Huang, diam-diam mengawasinya. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yan selalu mengikuti di belakang Ni Huang. Ketika dia menemukan Dimensei jahat yang datang mencari masalah dengan Ni Huang, dia merawatnya dengan tangan. Ni Huang berkeliaran selama beberapa hari. Dia kemudian diam-diam kembali saat dia dan Sage berkepala banteng telah bekerja keras untuk menciptakan 10.000 kerajaan iblis. Yang membuatnya takjub adalah bahwa Sage 9 kepala sebelumnya dan yang lainnya semuanya telah meninggal di sana. Mereka seharusnya mati berkelahi di antara mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Ni Huang bersemangat saat dia memeriksa mayat Sage 9 kepala dan yang lainnya dan segera membakarnya hingga bersih dengan api. Tidak ada lagi gangguan dari Sage 9 kepala dan yang lainnya. Ni Huang segera memanggil semua iblis yang lebih rendah di dekatnya dan secara terbuka mendirikan kerajaan 10.000 iblis. Dan Ni Huang menyebut dirinya Ratu 10.000 kerajaan iblis. Kerajaan 10.000 iblis didirikan dengan cara ini. Kaisar Surgawi tampaknya diam-diam telah banyak membantu. Kaisar Surgawi membantu Ratu, tetapi jika dia ingin membantu Ratu, mengapa dia kemudian memukul begitu keras pada ras iblis kita? Oh tidak, Ratu hanya berada di alam Sage sekarang, dan dia secara terbuka mengumumkan pembentukan 10.000 kerajaan iblis. Bagaimana mungkin 6 kerajaan iblis besar lainnya melepaskan Ratu? Sekelompok Demon Grand Science menjadi curiga. Dan sebagai orang yang dimaksud, Ratu Iblis merasakan getaran hebat di hatinya saat ini. Mungkinkah batu besar yang membantu 10.000 kerajaan iblisku? Saat itu, 10.000 kerajaan iblis didirikan dengan lancar dan cepat berkembang menjadi kerajaan iblis terkuat. 6 kerajaan iblis besar lainnya, di sisi lain, telah musnah secara berturut-turut. Ratu Iblis selalu berpikir bahwa itu adalah keberuntungannya yang cukup baik, tetapi sekarang, melihat cermin harta karun linglong di depannya, kebenaran yang tersembunyi terungkap, dan dia samar-samar menebaknya. Jika itu masalahnya, bukankah kerajaan 10.000 iblisku berutang banyak pada Big Stone? Bahkan jika seluruh klan bertarung sampai mati kita harus menyelamatkan Big Stone. Dengan antisipasi di matanya, Ratu Iblis menatap cermin harta karun linglong. The Reincarnated Villain Makes the Heroine Star Fully Book for Forgiveness Chapter 60 Bahasa Indonesia. Lin Yan menghabiskan hampir setengah bulan menonton 10.000 kerajaan iblis. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada bahaya yang akan turun untuk saat ini, dia berbalik dan kembali ke Istana Surgawi. Namun demikian, dia buru-buru bergegas ke perpustakaan Istana Surgawi tepat ketika dia kembali ke Istana Surgawi. Kitab Rahasia Phoenix, Lin Yan bergumam pelan dan dengan cepat mencari buku ini di tumpukan buku gunung. Karena dia adalah pengunjung tetap, dia paling akrab dengan setiap buku di sini. The Book of Phoenix Secrets dia sebelumnya telah membaca buku ini, namun, dia tidak menganggapnya serius saat itu. Ketika dia sangat membutuhkan buku ini, dia tidak dapat menemukannya untuk beberapa waktu. Tapi untungnya, setelah mencari beberapa saat, Lin Yan akhirnya bisa menemukan buku yang merekam berbagai rahasia Phoenix. Di depan cermin harta karun linglong, Big Stone memang mencari cara untuk memulihkan ingatanku. Tubuh Ratu Iblis sedikit gemetar. Sekilas dia bisa melihat niat Lin Yan, namun, ekspresinya berubah agak suram di detik berikutnya. Betapa hebatnya jika Big Stone menemukan cara untuk mengembalikan ingatanku. Dia tahu betul bahwa Lin Yan belum menemukan cara untuk memulihkan ingatannya. Jika tidak, dia tidak akan memulihkan ingatannya sampai saat ini. Namun demikian, Lin Yan, di dalam Lingering Treasure Mirror, membuka kitab rahasia Phoenix, dan isinya langsung menarik perhatian Ratu Iblis. Lin Yan dengan hati-hati memeriksa isi rahasia Phoenix, terutama konten tentang Phoenix yang memulihkan ingatannya. Setelah Nirwana Phoenix, rasanya seperti terlahir kembali, sangat sulit untuk memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Untuk membuat Phoenix yang terlahir kembali memulihkan ingatannya, ada 3 metode. Metode pertama menghabiskan setengah dari rentang hidup Phoenix dan memaksa mereka untuk membangkitkan ingatannya. Metode kedua menghabiskan setengah dari basis kultivasi Phoenix dan dengan paksa membangunkan ingatannya, dan basis kultivasi yang hilang tidak akan pernah dapat dipulihkan. Metode ketiga, Phoenix akan secara bertahap mengingat beberapa kenangan kehidupan masa lalu seiring berjalannya waktu. Jika sesuatu digunakan terkait dengan kehidupan masa lalunya, itu akan merangsang Phoenix dan akan memiliki peluang tinggi untuk memulihkan ingatannya. Dua yang pertama dari 3 metode ini tidak baik untuk Phoenix. Tapi, yang terakhir adalah menunggu waktu yang tidak diketahui sampai Phoenix memulihkan ingatannya. Perlahan-lahan, melihat isi buku rahasia Phoenix di tangannya, wajah Lin Yan muram. Di depan cermin harta karun linglong, tubuh Ratu Iblis semakin gemetar. Bodoh, sangat bodoh, batu besar, bahkan jika aku kehilangan setengah dari umur aku atau setengah dari basis kultivasi aku masih bersedia untuk memulihkan ingatan aku lebih cepat. Ratu Iblis bergumam pada dirinya sendiri. Alih-alih menunggu sampai 10.000 tahun berlalu, dia lebih memilih untuk memulihkan ingatannya 10.000 tahun yang lalu. Dia ditinggalkan dengan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya ketika dia memulihkan ingatannya. Tapi juga, dia tahu Lin Yan tidak ingin dia terluka, jadi dia membuang ide untuk memulihkan ingatannya secara paksa. Jadi, dia memilih untuk menunggu dengan sabar pada akhirnya. Dalam penantian panjang selama 10.000 tahun, dia bahkan tidak pernah sekalipun menunggu ingatannya dipulihkan. Perasaan semacam ini menyebabkan hati Ratu Iblis sekali lagi meledak kesakitan.
Seiring dengan rasa sakit ini, rasa bersalah yang tak ada habisnya muncul di hati Ratu Iblis. Batu besar menolak untuk menyakitiku sedikit pun, namun aku masih ragu apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Untuk sesaat api Phoenix di dalam tubuhnya sedikit melonjak keluar. Memutar kepalanya, dia bisa melihat Demon Saint memberinya tatapan memohon agar tidak bersikap impulsif, sementara manusia takut padanya. Batu besar, tolong tunggu sebentar lagi, aku ingin semua orang melihat kebaikan yang kamu tunjukkan kepada 10.000 kerajaan iblis aku, dan kemudian aku akan menyelamatkan kamu. Ratu Iblis diam-diam berkata dalam hatinya, dan api Phoenix yang muncul dari tubuhnya menghilang sedikit. Melihat Ratu Iblis tenang, Lin Feng dan yang lainnya menghela nafas lega. Ratu tidak seperti Yanran, dia sekarang penguasa seluruh 10.000 kerajaan iblis. Jika dia ingin menyelamatkan orang, prioritasnya adalah mengurus klan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 kerajaan iblis. Lin Feng menghela nafas lega di dalam hatinya. Baru saja, dia sedikit takut bahwa Ratu Iblis juga seperti Xiao Yanran dan akan mencoba menyelamatkan Kaisar Surgawi. Tapi hal baiknya adalah bahwa Ratu Iblis adalah orang yang bijaksana dan tidak akan sembrono seperti Xiao Yanran. Lihat dari pembaruan baru untuk didapatkan, maju asteris. Seperti yang diharapkan Ratu Iblis, Lin Yan akhirnya tidak memilih untuk menggunakan dua metode pertama untuk memulihkan ingatannya dengan paksa. Sebaliknya, ia memilih metode ketiga. Pada hari-hari setelah itu, sosok Lin Yan akan sering muncul di kerajaan 10.000 iblis. Seseorang berdiri diam di kejauhan, mengawasi Ni Huang, Ratu Iblis. Melihat sosok seorang diri yang berdiri di kejauhan, Ratu Iblis mau tidak mau meneteskan air mata ketika dia memandangnya, alangkah baiknya jika ingatanku pulih. Pada saat ini, banyak orang suci iblis di sekitar cermin samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Kaisar Surgawi dan Ratu begitu dekat, lalu mengapa dia membunuh begitu banyak teman sekelas iblis kita nanti? Sepertinya ada yang salah dengan ini. Meskipun Kaisar Surgawi telah membunuh banyak anggota klan kita, dia tidak membunuh siapapun dari kerajaan 10.000 iblis kita. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Beberapa orang suci klan iblis bergumam dengan suara rendah. Melihat pemandangan di cermin, mereka tidak memperhatikan perubahan pandangan mereka tentang Kaisar Surgawi. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Pada awalnya, kerajaan 10.000 iblis yang baru didirikan diam dan memiliki sedikit pengaruh di benua Lingxuan. Tidak ada yang akan menyadari bahwa ada kerajaan iblis kecil di benua Lingxuan. Namun, di bawah kepemimpinan Ni Huang, Ratu Iblis, negara berkembang. Setiap hari, banyak iblis tingkat rendah datang ke sini dari seluruh benua Lingxuan untuk secara resmi menjadi warga kerajaan 10.000 iblis. Ini membuat reputasi kerajaan 10.000 iblis mendapatkan ketenaran. Tapi masalahnya adalah bahwa kerajaan 10.000 iblis hanya memiliki satu Sein, Ratu Iblis, dan tidak ada Sein kedua. Oleh karena itu, negara iblis yang begitu lemah menarik banyak mata jahat. Melihat layar di dalam Linglong Treasure Mirror, bahkan Ni Huang, Ratu Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku terlalu kekanak-kanakan dan berani membuat keributan tanpa kekuatan untuk melakukannya. Melihat Lin Yan di dalam Linglong Treasure Mirror, yang selalu diam-diam menjaga kerajaan 10.000 iblis, dia lebih percaya diri sekarang karena tebakannya tidak salah. Dia menduga bahwa krisis kerajaan 10.000 iblis saat itu diangkat oleh Lin Yan. Jika tidak, Lin Yan pasti punya alasan lain untuk kemudian membantai orang-orang dari ras iblis. Jika semua kesalahpahaman ini dijelaskan dengan jelas, maka seluruh klan 10.000 kerajaan iblis sekarang harus pergi bersamaku untuk menyelamatkan batu besar untuk membalas kebaikannya. Ratu Iblis diam-diam berkata dalam hatinya. Meskipun dia benar-benar peduli dengan klan dan kekasihnya, sulit baginya untuk memilih keduanya. Namun, dia bisa memimpin satu untuk menyelamatkan yang lain. Bahkan jika dia akhirnya gagal, dia tidak akan menyesali apapun. Batu besar, tunggu aku. Lihat dari pembaruan baru untuk mendapatkan, maju asteris. Di dalam cermin harta karun Linglong. Pada saat ini, pemandangan yang muncul masih merupakan pemandangan kerajaan 10.000 iblis. Itu sudah mulai memiliki penampilan kerajaan 10.000 iblis di masa depan. Meskipun belum banyak iblis yang kuat, semuanya berkembang. Terutama para iblis rendahan yang bisa memiliki ketenangan pikiran tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka di sini. Ini saja jauh lebih baik daripada berada di tempat lain di benua Lingxuan atau bahkan kerajaan iblis lainnya. Namun, tidak seperti iblis rendahan yang ceria ini. Di dalam aula besar 10.000 iblis yang baru dibangun, Ni Huang, Ratu Iblis, dan beberapa ahli iblis di depannya menatap dengan cemas pada surat perang di tangannya. Aku tidak menyangka yang pertama menyerang kerajaan 10.000 iblis kita adalah kerajaan iblis lain. Mereka mencoba menelan 10.000 kerajaan iblis kita. Persyaratan yang mereka minta sama sekali tidak bisa diterima. Ayo kita lawan kerajaan iblis Luotu sampai mati. Kita baru saja melarikan diri dari kerajaan iblis lainnya. Kita lebih baik mati daripada kembali ke kerajaan iblis seperti itu lagi. Kalian berbicara dengan baik. 10.000 kerajaan iblis hanya memiliki satu Sein, Ratu. Sebaliknya, kerajaan iblis lainnya memiliki banyak ahli abadi. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Suara pertengkaran terus-menerus dapat terdengar di dalam aula besar 10.000 setan. Dan akar penyebab semua ini adalah surat perang yang tiba-tiba mereka terima hari ini. Surat perang dikirim oleh salah satu dari 6 kerajaan iblis yang tersisa di benua Lingxuan, kerajaan setan Luotu. Isi surat perang itu cukup tidak diketahui, menyatakan bahwa mereka ingin 10.000 kerajaan iblis menaklukkan kerajaan iblis Luotu dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik kerajaan iblis Luotu akan menghancurkan kerajaan 10.000 iblis. Kerajaan 10.000 iblis saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan para ahli dari kerajaan iblis Luotu.
Meskipun Ni Huang, Ratu Iblis menghadapi krisis ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar cermin harta karun Linglong, melihat iblis dari 10.000 kerajaan iblis membuat banyak suara, salah satu dari sekian banyak orang suci iblis bergetar. Saat itu, kami bingung. Semua orang khawatir tentang orang suci kerajaan iblis Luotu yang mengejar kami, tapi untungnya, Kaisar Surgawi menghancurkan 6 kerajaan iblis besar hanya sehari sebelum itu terjadi. Semua orang berpikir bahwa Kaisar Surgawi ingin mendapatkan ketenaran dengan membunuh banyak makhluk abadi. Sampai hari ini, masalah ini adalah legenda benua Lingxuan. Awalnya, aku marah pada Kaisar Surgawi karena memusnahkan kerajaan iblis ini. Tapi sekarang, tampaknya mereka telah dimusnahkan dan mereka benar-benar pantas untuk mati. Jika mereka tidak dimusnahkan, aku khawatir 10.000 kerajaan iblis kita akan mati, telah dihancurkan. Sekelompok orang suci iblis menghela nafas. Tunggu, tiba-tiba, salah satu orang suci merasakan ada sesuatu yang salah dan berkata, hal ini sedikit salah. Kerajaan iblis Luotu baru saja memberikan surat perang kepada 10.000 iblis kerajaan kita. Lalu entah dari mana, Kaisar Surgawi tiba-tiba melemparkan perang melawan 6 kerajaan iblis ini dan memusnahkan mereka. Mendengar ini, semua orang suci iblis di sekitarnya langsung terdiam. Di masa lalu, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Kaisar Surgawi telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya demi 10.000 kerajaan iblis. Tapi sekarang setelah mereka mengetahui hubungan antara Ratu Iblis dan Kaisar Surgawi, mereka segera menjadi curiga di dalam hati mereka. Hanya dengan melihat hubungan antara Ratu Iblis dan Kaisar Surgawi, dia sangat mungkin melakukan ini. Dan akhirnya, semua titik tampak terhubung dan masuk akal sekarang. Kaisar Surgawi telah melindungi 10.000 kerajaan iblis kita. Kami berutang banyak padanya karena telah menyelamatkan 10.000 kerajaan iblis. Sekelompok orang suci klan iblis agak bingung saat ini. Ras iblis selalu khawatir tentang balas dendam. Tapi sekarang, jika Kaisar Surgawi diam-diam telah melakukan begitu banyak hal untuk kerajaan 10.000 iblis mereka, bukankah seharusnya mereka membalas budi sekarang? Atau haruskah mereka bertahan untuk membalas dendam?